akan berakibat menjadi apa ya, karena tubuhnya juga rapuh juga, selama-lama juga rapuh dan akhirnya mengecil. Nah, teman-teman kalau mengenal jenglot itu adalah orang-orang yang mempelajari ilmu abadi. Hai Sobat Rasional dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ilmu kanuragan. Lalu apakah itu ilmu kanuragan? Menurut catatan, ilmu kanuragan ini adalah ilmu sakti yang merupakan kepercayaan masyarakat Jawa atau kejawen terutama untuk menghadapi serangan musuh. Pada saat itu digunakan untuk melawan penjajah. Nah, tujuan ilmu kanuragan sendiri adalah untuk melindungi diri dari ancaman orang lain yang ingin melukai serta meningkatkan derajat seseorang. Dalam episode kali ini saya tidak akan membahas detailnya dalam artian bagaimana mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, tapi cukup untuk mengenal dan mengenalkan sebuah kebudayaan dari masyarakat Jawa khususnya mengenai ilmu kanuragan. Dan tidak semua saya bahas di sini. Jadi ada beberapa yang saya tahu, maksudnya saya pernah mengetahui. Apakah teman-teman bertanya apakah di zaman modern ini ada orang yang mempelajari ilmu seperti ini? Ada, khususnya untuk orang-orang yang memang berprofesi untuk pengamanan, dalam artian memang bersinggungan dengan kejahatan. Jadi ada orang yang memang mempelajari dan ada orang yang memang khusus mempelajari untuk digunakan untuk melindungi diri. Jadi memang ada orang yang memang menggunakan ilmu ini untuk melindungi diri. Apakah banyak? Ada beberapa yang saya tahu ya, ini yang saya tahu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah ilmu yang dinamakan ilmu ajian waringin sungsang. Ajian ilmu waringin sungsang ini adalah ilmu yang konon paling sakti di dunia persilatan di tanah Jawa. Ilmu waringin sungsang ini menyebabkan lawan tidak berkutik karena mampu menyerap energi dari musuh. Dan banyak dipercaya bahwa ilmu ini memang dimiliki atau dikuasai oleh Sunan Kalijaga. Jadi ilmu waringin sungsang ini memang digunakan untuk melindungi diri. Jadi ketika ada musuh yang menyentuh kita atau memang sengaja memukul itu, malah menjadi lemes sendiri. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah ada orang yang memiliki ilmu ajian waringin sungsang, ada beberapa kali saya menyaksikan sendiri bahwa ada beberapa orang yang memang tidak sengaja tidak melakukan salaman ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal atau memang orang yang sudah dikenal. Jadi tidak mau salaman, jadi cuma gini. Dan pernah suatu saat ada orang yang memang
tamu gitu, memang sudah di warning tidak bersalaman, tapi karena ingin tahu kenapa sih nggak boleh bersalaman gitu loh sama orang ini. Siapa orang ini? Ini orang yang memang memiliki ilmu, dalam arti memiliki ilmu kanuragan Ajin Waringin Sungsang ini. Jadi ada sengaja orang tamu ya, ingin sengaja memberikan salam gitu, langsung dipegang gitu orangnya itu yang memiliki ilmu Ajian Waringin Sungsang ini. Dan begitu dia menggapai tangannya gitu, langsung salaman gitu, beberapa saat orang itu kayak lemes kayak ngantuk itu. Akhirnya kenapa kok saya lemes gitu, si tamu ini tanya sama yang tuan rumah yang memiliki ilmu itu. Lalu tadi sudah saya bilang kalau jangan nggak usah salaman, cuman gini aja, tapi kan kamu menginginnya salaman, langsung kamu menggapai tangan saya terus minta salaman. Nah ini akibatnya gitu. Jadi memang ada yang memiliki ilmu Ajian Waringin Sungsang di zaman modern ini, dan memang orangnya sudah sepuh. Tidak saya bahas siapa orangnya karena ini ada di belakang channel Irasional TV yang memberikan saya beberapa pelajaran mengenai hal-hal spiritual. Berikutnya adalah ilmu Ajian yang cukup sering dibicarakan di sosial media atau dimanapun itu ada, namanya adalah rawa rontek. Apa itu ilmu rawa rontek sebenarnya apa? Ini dinamakan ilmu yang bisa dikatakan ilmu apa ya, ilmu yang membuat kita emosional, karena ini adalah sebuah ilmu yang ketamaan apa ya, dimiliki oleh manusia, bahwa ingin hidupnya itu nggak mati-mati atau hidupnya abadi. Jadi ilmu ini memang sudah ada zaman dulu, bahkan sejak zaman kerajaan Kediri, kerajaan Singosari itu ada. Jadi ilmu ini namanya rawa rontek. Jadi orang itu kalau di pedang atau ditusuk itu memang berdarah, namun ketika dia tarik lagi pisaunya, nanti lukanya hilang lagi. Dan ketika dia misalnya kena tusukan beberapa kali, memang kena, lalu dia jatuh gitu, seperti mati, tapi nanti bangkit lagi. Nah ini dinamakan ilmu rawa rontek, karena begitu kena tanah dia bangkit lagi, beberapa saat langsung bangkit lagi. Dan biasanya orang dengan ilmu seperti ini memang harus dipisahkan antara kepala dengan badannya. Jadi kepalanya dikuburkan di mana, lalu badannya dikuburkan di mana. Tuh, inilah ilmu yang dinamakan ilmu rawa rontek. Kenapa namanya rawa rontek? Karena harus berendam di sebuah kayak rawa-rawa gitu, dan ada tumbuhan tertentu untuk dijadikan ramuan, dalam arti ramuan untuk dia berendam nanti. Ilmu ini cukup sulit untuk dipelajari, namun akan menyebabkan rasa amarah yang cukup tinggi, karena juga mengandalkan sosok-sosok yang bermuatan negatif ya, muatan negatif. Tapi ilmu dari jin-jin yang memang juga menguasai kanuragan, terutama ilmu kebal, ilmu yang melindungi kulit, sehingga ketika itu ditusuk itu memang kan selnya kan rusak, langsung diperbaiki lagi. Nah, itu kalau kayak film Marvel itu kayak Wolverine gitu.
itu luka langsung nutup lagi. Kalau teman-teman tahu superhero Wolverine itu kayak gitu, mungkin inspirasinya dari budaya Jawa tuh, nggak tahu ya dari mana, kenapa dia kena tusukan atau kena tembakan itu akan menutup sendiri. Itu yang dinamakan ilmu rawa rotek. Berikutnya adalah ilmu yang dinamakan sebagai lembu sekilan. Kenapa namanya lembu? Lembu adalah dalam bahasa Sanskerta itu dinamakan sebagai sapi. Dan sekilan itu gini, sekilan itu gini. Dia ada gini itu kalau orang Jawa sakilan, nah, sekilan gini. Gimana cara mempelajari ilmu lembu sekilan? Lembu sekilan ini apa sebenarnya? Sebelum kita mempelajari apa itu ilmu lembu sekilan, lembu sekilan merupakan ilmu kejawen tingkat tinggi yang tersohor di Nusantara dan dimiliki oleh beberapa pendekar di Jawa dan memiliki kemampuan tak tertandingi. Ajian ini digunakan juga perlindungan untuk tameng, menjaga keselamatan dari musuh. Satu dari sekian jurus yang memungkinkan pemiliknya tidak tersentuh senjata apapun. Jadi ketika ditembak itu nggak kena, dor gitu, sepertinya kena itu meleset gitu. Dan juga bisa orang yang memiliki ilmu ini juga memiliki daya tahan yang tinggi alias sangat tebal. Jadi senjata apapun tidak akan bisa membuat orang yang memiliki ajian lembu sekilan ini terluka. Dan banyak orang menduga bahwa tubuh si pemilik ilmu lembu sekilan ini dikuasai oleh sosok-sosok gaib, sehingga serangan fisik apapun tidak akan bisa masuk, hanya selebar sejengkal atau sekilan dari badan. Tapi untuk mempelajari ilmu ini juga sulit. Ada tahapan-tahapan yang berat yang mencapai ilmu-ilmu dengan tataran seperti ini. Apa ritual yang harus dilakukan untuk mempelajari ilmu lembu sekilan ini? Adalah melakukan bertapa, jadi mengekang hawa nafsu, menghindari berbagai makanan. Di antaranya adalah ritual riadat, yaitu riadat melakukan puasa selama 40 hari dengan menu buka dan sahur seperti seekor lembu atau sapi. Nah itu apa? Ya dedaunan, pokoknya nggak makan daging atau mungkin makan daging, makan ayam goreng nggak boleh. Jadi selama 40 hari harus memakan yaitu sayur-sayuran. Selain itu setelah 40 hari dilanjutkan 3 hari 3 malam puasa tanpa makan, jadi 40 hari plus 3. Yang 3 ini ngebleng, jadi nggak makan sama sekali. Dan harus menghindari tidur, jadi selama 3 malam 3 hari 3 malam itu tanpa makan dan tidak tidur, jadi tetap melakukan aktivitas. Jadi orang yang mempelajari ilmu lembu sekilan ini selain juga berpuasa 40 hari 3 hari ngebleng dan tidak tidur, juga harus menghindari cahaya. Dalam arti ketika malam hari tidak menghidupkan dian, lampu atau apapun yang berbentuk cahaya. Konon seperti itu. Tapi sebenarnya saya belum pernah bertemu orang yang memiliki ilmu lembu sekilan ini. Berikutnya ada dinamakan ilmu ajian gelap nambah. Ilmu ini apa? Ini
memiliki kekuatan petir. Jadi seolah-olah dia memiliki ilmu petir dan bisa nyetrum orang lain, kayak listrik ya sebenarnya. Dan salah satu orang yang memiliki ilmu ini adalah seorang yang cukup tersohor dari Majapahit, yaitu bernama Patih Gajah Mada. Ia juga memiliki ilmu Saipi Angin dan Aji Mundri. Lah, ilmu Saipi Angin itu apa? Sebenarnya ilmu teleportasi ya. Jadi ia bisa bergerak, berpindah tempat dalam waktu yang cepat. Dalam arti ketika suatu saat dia harus melarikan diri, dia bisa berpindah dengan cepat. Sedangkan Aji Mundri ini ilmu apa? Ilmu menghilang. Jadi selain beliau ini memiliki ilmu gelap ngampar itu tadi, ia juga memiliki ilmu Saipi Angin dan Aji Mundri. Jadi Saipi Angin untuk berpindah tempat dengan cepat, Aji Mundri untuk menghilang. Jadi tidak berbekas. Jadi sebenarnya tidak menghilang sih, tapi bisa mengelabui musuh dengan cara menutupi diri dengan hal metafisik. Dalam artian, mungkin pernah teman-teman mendengar cerita bahwa ada rumah seseorang yang kita cari rumahnya misalnya nomor 23, lalu kita cari dan kita urutkan nomor 21, 23, tiba-tiba 24. Nah, nomor 23 ini ternyata di dalamnya ada seorang metafisika yang bisa menutupi rumahnya. Nah, ini disebut sebagai Aji Mundri, dan dalam artian dia bisa menutupi dirinya atau bisa menutupi benda yang ada di sekitarnya sehingga bisa mengelabui gitu. Sebenarnya nggak hilang, cuman dibuat manipulasi dengan sesuatu yang metafisika. Apakah itu bisa? Bisa dilakukan dengan ritual tertentu. Nah, kita kembali ke itu tadi, ajian gelap ngampar apa yang kenapa bisa mengeluarkan kekuatan petir. Jadi ketika megang orang itu, orangnya bisa kesetrum, atau mungkin dari jarak jauh segi berapa ini kita melempar sesuatu, orangnya terasa ada sambaran petir. Dan kenapa namanya gelap? Ya gelap karena kayak gelap itu loh. Begitu kena muka itu kayak ya kena petir, wes itu petang dan akhirnya jatuh pingsan gitu biasanya orang, karena langsung kena sebuah pukulan yang cukup besar dan ada cahaya klap gitu, langsung kita nggak sadar, orangnya jadi nggak sadar. Itu yang dinamakan ajian gelap ngampar. Bagaimana mempelajarinya? Ini juga memerlukan waktu cukup lama, dalam artian ini lebih lama dari yang tadi, kayaknya yang tadi Saipi Angin itu tadi, atau lembu sakilan itu tadi. Jadi ini mempelajarinya lebih lama. Jadi konon bisa sampai puluhan tahun untuk mempelajari ajian gelap ngampar ini. Dan saya melihat ini, saya flashback ya, ini orang yang mempelajari gelap ngampar ini, dia bertapa di alam yang terbuka, dan hujan panas dia tetap ada di atas batu, dia bersila itu tetap hujan panas, dan juga siang dan malam tetap duduk di alam yang terbuka, tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, ini orang yang mempelajari gelap ngampar ini, orang yang memang mengambil energi-energi dari alam, dari dalam bumi dan dari atas bumi. Nah,
atas bumi seperti itu tadi, petir dan juga angin. Dan di dalam bumi seperti gelombang, itu gelombang yang ada dalam tanah. Ketika gempa bumi itu alam juga mengeluarkan energi. Itulah yang diserap dari ilmu ajian gelap ngampar ini. Apakah ada ilmu-ilmu yang lain selain yang saya bahas tadi? Sebenarnya ada ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu Pancasona. Kenapa namanya Pancasona? Pancasona ini ilmu di mana orang memiliki, ibaratnya memiliki 5 nyawa. Dalam artian ketika dia dihabisi, dia akan mati dan dia akan bangkit lagi, hampir seperti rawa rontek juga. Dan untuk menaklukkannya biasanya juga harus dipisah antara kepala dan badannya. Kalau ilmu ajian Pancasona ini orangnya itu akan bisa mati terbatas. Tadi kalau rawa rontek itu abadi, dan rawa rontek itu kalau orang yang memang tidak mau melepaskan ilmunya itu akan berakibat menjadi karena tubuhnya juga rapuh juga, selama-lama juga rapuh dan akhirnya mengecil. Nah, teman-teman kalau mengenal jenglot itu adalah orang-orang yang mempelajari ilmu abadi. Dan memang abadi, tapi kan memang tidak ada makhluk yang abadi di dunia ini, dan Tuhan itu memberikan batas waktu tertentu untuk kehidupan makhluk. Kalau memang memaksa untuk hidup abadi, akhirnya menjadi seperti jenglot seperti itu. Di ajian Pancasona dan rawa rontek ini, khususnya rawa rontek ini akan bertahan lama, dan kalau tidak dilepaskan atau tidak dilarung atau tidak memang harus dilepaskan, akan menjadi sebuah kutukan, dan tubuh ini tidak bisa menghindari sebuah terpaan dari waktu ke waktu, dan akhirnya bisa menjadi kecil dan menjadi sebuah mumi yang dinamakan jenglot. Ada juga ajian Brajamusti, yaitu pukulan yang sangat keras sekali dan memang dimiliki beberapa pendekar oleh orang-orang di tanah Jawa. Pada saat itu Brajamusti ini sendiri juga sebenarnya dari kisah pewayangan yang dimiliki oleh Raden Gatotkaca. Jadi bisa memukul orang dengan keras sekali, dan lawan berapa orang pun bisa akan jatuh dengan ilmu pukulan ajian Brajamusti ini. Dan beberapa ajian yang lain itu lebih ke ilmu untuk pengasihan atau pelet, seperti ajian Semar Mesem atau jaran goyang. Itu cuma sebenarnya bukan ajian sih, karena untuk keperluan sebenarnya kebutuhan relationship atau untuk hubungan dengan orang lain. Nah, orang yang memiliki ilmu ajian Pancasona ini juga kebal terhadap senjata api. Jelas kebal, dia tidak kebal sebenarnya, karena tapi bisa bangun lagi, tapi cuma 5 kali, dan memiliki penerawangan yang luar biasa. Jadi bisa melihat sesuatu yang jauh daripadanya. Misalnya dia di sini bisa melihat ke Amerika gitu. Itu orang-orang yang memiliki ilmu ajian Pancasona. Nah, itu saja yang bisa kami bahas mengenai ilmu-ilmu kanuragan di tanah Nusantara ini, khususnya suku Jawa. Apabila pembahasan kali ini memang masih ada kurang-kurangnya, bisa tulis di kolom komentar untuk memberikan kritik dan saran,
dan juga share sebanyak-banyaknya video ini agar channel ini juga lebih berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya.